Dari dulu, gue sangat menyukai olahraga, terutama basket. Sampai akhirnya, sebuah kecelakaan mengubah hidup gue 180 derajat. Kaki gue harus diamputasi, dan membuat gue jadi penyandang disabilitas. Awalnya kondisi ini membuat gue drop dan jadi ragu sama diri gue sendiri. Tapi dengan perjalanan dan pendewasaan diri, gue mulai menerima apa yang sudah ditakdirkan. Ketidaksempurnaan bukan sebuah halangan untuk terus bergerak. Malam hari ini di episode 131 Basket Live akan menjadi episode yang spesial. Kacau nih orang. Nih, lu pebasket sombong kan? Iya. Gua tantang malam hari ini lu lawan dia. Siapa namanya? Amran. Amran Asinta. Ada tuh pembahasan. Amran Nasution. Amran siapa nama lengkap lu? Ali Amran. Oh, Ali Ali Amran. Amran. Oh, jadi gue lawan Ali Amran. Yes. Gampang ya? Gampang gini mau. Yuit. Tapi lu harus juga pakai wheelchair. Gue pakai kursi roda Kursi juga. roda juga. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Yakin? Boleh. Oke ya. Lu nggak tahu? Apa? Gue nggak tahu. Ini ada yang juga dari Jakarta Swift. Halo. Jelasin rules dalam wheelchair basketball dulu ke dia. Oke, yang paling jelas di wheelchair basketball itu nggak ada double dribble. Terus kita dribble, ambil, dribble lagi, oke. Oke. Yang kedua itu, tapi traveling ada, ini bikin orang bingung. No rules lah. No rules. Ini basket. Karena kita kan pakai sama-sama kursi roda, gini aja, ada helper. Jadi kita boleh passing, nanti kita boleh minta lagi. Oke. Oke? Oke. Ada helper aja, tapi rulesnya bebas. Yang penting boleh masuk. Udah. Foul? Hah? Full? Oh, ya gua nggak tahu kalau foul. Lu wasit deh. Oke. Oke. Foulnya gua nggak tahu. Cuma biasanya gua kalau gini main pukul gua. Udah ya. Gue justru setuju kalau yang pukul. Nggak boleh passing dari luar. Sini ya. Game Ya. on. Bye. Gua udah nemu cara mainnya. Walaupun ngendali kursi roda ini susah. Let's go. Halo. Tabrak bang, tabrak. Tuh, Bisa gitu ya cara mainnya. Bantuin dulu nama. Nggak boleh, emang aturannya gitu katanya. Clean. Kalau jatuh nggak boleh dibantu. iya. Emang gitu aturannya. Warnanya di atas. Emang gitu, bukan gua mau bantu. Aman. Oke. Emang gitu kan? Iya. Sorry gua. Ini guys. Jadi ternyata mainnya tuh kalau misalnya ada pemain jatuh itu nggak boleh dibantu. Emang aturannya gitu. Jadi bukan gua nggak ada empati ya, gua tampol lo ya. Let's go. Emang gini main gamenya. Oke. Susah banget sih. Dijaga. Oke. Banyak. Lu jangan jauh-jauh sini. Susah ini.
Susah banget mainnya ya Allah. Asik. Kalau gini selebrasi harus tambah. Ini yakin banget nih 21. Berapa? 11 saya 11. 15 ya? Oke. Oke. Lihatin lu. Gua kemana? Main posko. Yuk. Main posko. Yuk. Walaupun tangan capek banget. Ini apa kan? Apa-apa ya betul. Enggak kan? Enggak. Susah nih one on one pakai kursi roda nih. Besok-besok gini ya gamenya. Susah nih. Pakai dagu kali. Yeah, when I see you, if you see me calling, see something come your mind. Masih godok. Bingung. Kan partner lu di mana? Enggak ada masing-masing. Oke. Ayo Bang Den. Jam berapa? Lu takut nabrak dia. Gak apa-apa. Berapa sekarang? 6. Dia main layap mulu, gak berani nembak. Oh, tembak dong. Nembaknya jelek. Gak apa-apa, yang penting menang aja dulu. Ayo Bang Den. Sama. Oke. Ayo Bang, blok. Buta kau ya? Mana kalau lu gimana sih? Bola. Bola mau tembak. Satu bola lagi. Closingan dong, kasih closing pada belakang.
Wah, sakit. Hei, Ini dia. Masuk. Masuk. Masuk dong, ayo dong. Masuk. Masuk dong, ayo dong. Masuk. woi ambil deh gua. Yuk. Ayo. Enggak, aman. Woi. Woi, tolong. Ke depan. Woi, gua dibully. Enggak. Gua dibully. You're nothing but lies. Pamit dulu, pamit ya. Pamit dulu ada. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Luar biasa hari ini. Gue baru tahu ternyata main basket pakai kursi roda itu bukan suatu pekerjaan mudah. Buat kalian di rumah, setiap hal itu pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Hari ini gue seneng banget gue dapat pelajaran berharga. Boleh berhenti nggak tuh tukang jual roti itu? Ya. Gue mau nanya nih. Lu sendiri, gue denger ngalamin ini, maaf ya, ini maaf dulu nih sebelumnya ya, biar hati-hati ya. Katanya bukan dari kecil ya, katanya sempat kecelakaan lu ya. Ya bener, gue disabilitas bukan bawaan dari lahir tapi karena kecelakaan 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu ya? Tahun lalu. Kecelakaan mobil katanya. Kecelakaan tunggal mobil. Oh lu sendiri? Kagak, mobilnya sendiri. Cuman gue di dalam mobil itu gue sama keluarga gue. Oh maksudnya lu sama keluarga di dalam mobil? Iya. Kebalik kecelakaannya sendiri? Tunggal gitu. Kenapa bisa? Sorry, nggak perlu ditanya ya. Ya nggak apa sih kalau lo mau ngobrol. Iya, gue nggak enak gue. Maksudnya kebalik gimana gitu? Ini as rodanya patah, terus gue ngantem pembatas jalan tengah. Pembatas jalan tengah. Di jalan tol lah? Tol Merak Jakarta. Terus lu ini, aduh, gue nggak enak. Gantiin gue dong nanya. Gue takut. Nggak apa. Kebalik gitu kan? Kagak, patah. Ini pembatas jalan nih. Ini mobilnya brek gitu. Tapi nabraknya kayak muter gitu, truk gitu. Yang kena gue. Oh, yang lain nggak kenapa-napa? Yang lain nggak kenapa. Itu nyokap gue sehat. Oh, ada ibu ya? Oh, ada waktu itu ya? Ada waktu itu. Ada. Oh, berarti lu yang di pinggir. Iya, gue doang. Literally gue doang yang kena. Terus pas lu buka mata, lu di mana? Masih di situ lah. Oh, lu masih di situ, bukan di rumah sakit tuh? Belum, gue bener-bener 100% sadar kondisi itu gitu. Gue 100% sakit banget itu dong. sakit banget. Rasanya tuh kayak kesemutan, tapi sakit banget gitu. Pada saat itu, lu ngelihat badan lu? Ngelihat jelas, gue ngelihat daging gue, tuh, darah gue berceceran, bermenggenang. Gue ngelihat semuanya. Gue bener-bener sadar. Terus di pikiran lu waktu itu apa tuh? Ya gue kira gue udah mau mati, gue kira. Lu Gua udah meninggal gitu, maksudnya lu berpikirnya gitu? Enggak, bukan. Gue berpikir gue masih hidup, cuman gue ngerasa gue pasti mati nih gitu. Karena darahnya banyak banget dan sakit banget gitu. Terus setelah itu, lu dibawa ke rumah sakit, and then dilakukan penanganan medis Ya, kan? penanganan medis lah. Gue dibius dan lain-lainnya selama 1 malam lah. Akhirnya gimana proses lu akhirnya bisa ngelewatin itu? Kan pasti fase pertama kan kita sulit banget untuk ngelewatin. Apalagi lu tadinya, maaf ya, ada 2 kaki, terus akhirnya salah satu kaki harus hilang. Terus kemudian lu harus pakai tongkat, ya kan? Kadang-kadang kursi roda. Apa yang di kepala lu saat itu? Sedih, cuman gak langsung sedih bang.
Karena pas lagi sesaat setelah kecelakaan, yang di pikiran gue adalah rasa sakit itu, rasa nggak nyaman. Jadi gue nggak mikir kayak, oh gue kehilangan hobi, gue masa depan gue terpengaruhi, gue belum mikir itu. Nah tapi setelah jalan 5 hari, 6 hari, mulai kepikiran tuh kayak, gimana ya gue ngejalanin hobi gue lagi gitu, gimana gue jalan, gimana gue sekolah, gimana gue capai cita-cita gue gitu kan. Dan gue mulai nangis gitu. Tapi ya tadi nggak langsung gitu, jadi setelah beberapa hari lah gitu. Terus lu emang dari dulu suka basket? Dari dulu, dari SMP gue main basket. Terus akhirnya lu masuk ke klubnya dia? Iya, waktu itu pas banget pas gue kecelakaan, itu lagi hype banget ASEAN Para Games 2018. Iya, gue tahu tuh. Nah itu kan klub basket kan, wah rame banget kan. Iya. Iklan inilah, diundang Najwa Shihab, bla bla bla. Ya udah gue nyari tahu gitu, ya akhirnya ketemu lah dengan Jakarta Swift gitu. Oh. Klub yang naungin gue sekarang. Lu di sana sebagai pelatih kan? Pertama gini Bang, pertama kan gue lihat di Instagram pertama buka open volunteers for coaches. Iya, oh volunteer lah. Volunteers. Oke. Oke. Oh ya udah deh, cari kegiatan. Oke, mau coba. Pas masuk, wah ini nih, bosen dari dulu, maksudnya di dunia basket konvensional dari ngelatih dari SMA gitu aja. Ya sudah lah, pengen awalnya ya udah deh, gue join, gue share kemampuan basket gue ke temen-temen. Pas di dalam gue terbalik malah. Terbalik gimana? Salut sama teman-teman, malah termotivate. Yang tadi gue mau motivasi teman-teman, mau kasih share ilmu dan lain-lain, ternyata gue banyak belajar dari mereka. Mungkin dengan pandangan awam lainnya, menganggap disabilitas tidak nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah nggak ngapa-ngapain, pas datang ternyata enggak. 90% anggota di Jakarta Swift itu adalah mereka bekerja sehari-harinya. Oke, normal-normal aja, maksudnya kayak orang lain gitu. Pertama oke, oh gitu, ternyata gini-gini. Ada juga yang sampai dalam tanda kutip petinggi di kantor-kantornya. Yang kedua, gue lakuin perjalanan sama mereka yang tadi gue pikir gue harus serve mereka. Iya, melayanin gitu. Iya, nggak usah coach, bisa, dorong bisa sendiri. Sampai ada salah satu atlet kita yang bisa pakai wheelchair naik eskalator. Dia melayang gitu? Enggak, ya bannya tetap napak di bawa stroller lah. Oh iya. Cuman dia sendiri nggak perlu bantuan. Nggak gitu. kebalik gitu? Enggak, ya walaupun nggak semuanya bisa. Hal-hal kayak gitulah yang bilang, oh ternyata nggak harus dibantu juga. Dan yang lucunya ya dulu pas gue ngelatih, dan gue masih kasihan. Gue kasih, oke, run, lari. Cuman dikit, 2 kali putaran. Lari maksudnya pakai kursi roda? Kursi roda. Kursi roda dong. Iya. Oke. Maksud istilahnya di sana gitu ya. Iya. Mengerti ya guys ya? Ya. Cuman, lanjut. Cuman yang gue pikir kalau gue gini terus gue tetap menganggap mereka berbeda. Oke. Gimana cara gue sendiri menganggap Amran, teman-teman yang lain itu sama. Ya udah gue seperti ngelatih dulu gue di SMA, ngelatih gue pas gue pegang kampus. Ya kayak gitu. Emang harus punishment 16 kali bolak-balik dan lain-lain, fisik kasih kejar. Kayak gitu. Jadi gua pembuktian gua nih menganggap Amran dan teman-teman sama, cuman memang menyadari beda kondisi. Ya udah dengan itu salah satunya. Kayak gitu. Gua mau nanya, Ren, lu kalau sendiri bisa nggak mewakilkan teman-teman yang lain? Kayak kalau kalian di kayak Jakarta Swift ini kan, tuh pas kalian ke sana tuh kalian pengen diperlakuin kayak gimana sih sebenarnya? Kalau gue tuh pengen diperlakukan selayaknya. Selayaknya? Selayaknya. Jadi maksudnya apa ya? Bisa dibilang setara, tapi juga bukan yang setara kayak tadi gue disuruh jalan, gue nggak bisa gitu. Jadi gue diperlakukan selayaknya kemampuan kita gitu. Iya. Gue kalau jalan harus pelan-pelan. Tapi gue juga bisa main basket gitu. Iya, betul. Jadi gue dianggap apa namanya? Itu bisa banget lu ngalahin gue tadi. Gue punya kekurangan di sini. Tapi gue juga punya kelebihan di sini gitu. Betul. Nah, selama ini kan dianggapnya tuh dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus dibantu sama orang gitu. Naik mobil harus diangkatin. Terus ngambil makan harus diambilin. Terus pindah dari kursi roda ke sofa harus digendong. Nah, itu kan artinya di underestimating kan. Lu gak nyaman kalau begitu? Ya nggak nyaman dong. Artinya gue dianggap nggak mampu gitu. Sama kayak tadi kita Betul. main pas dia jatuh. Ya. Kan lu bilang ada aturan kalau jatuh jangan dibantu. Iya, untuk pemain-pemain besar terutama. Oh, itu adalah bagian supaya mereka ngerasa bahwa mereka itu Bener. masih diperlakukan wajar gitu. Iya. Bangun sendiri. Olahraga nggak nanggung jadinya. Nah itu contohnya, tapi yang pemain kita yang lemah gitu ya, yang tingkat disabilitasnya tinggi, ya dibantu. Tapi Karena sama dia yang nggak di bisa sendiri lapangan. sama yang di lapangan. Nah itu yang namanya selayaknya gitu.
Jadi dia butuh bantuannya berapa persen, berapa banyak ya diberi segitu gitu, nggak diberi lebih dan nggak diberi kurang. Dan jangan buru-buru mungkin ya. Ya, Dilihat dulu. That's it. Lu kan dengan kondisi lu pasti ada banyak sekali hal yang lu trauma, kemudian lu pikir ke depannya dengan yang tadinya ada, tiba-tiba tidak ada. Iya kan? Tujuan hidup lu akhirnya mau kemana? Ya gue punya mimpi besar yang mungkin nggak bisa gue sebutin sekarang gitu ya. Yang sebenarnya sama aja gitu, sama kayak kita semua dan sama dibanding sebelum gue kehilangan kaki gue dan setelah gue kehilangan kaki gue masih punya mimpi itu gitu. Terus kemudian ketika ada kejadian itu, mimpinya nggak hilang, cuman gue mikir caranya pasti berubah dong. Caranya pasti berubah dong. Kayak misalkan tadi mimpi biar syuting 3 point kagamis. Yang tadinya gue caranya adalah latihan sambil berdiri gitu ya. Sambil berdiri, ya sekarang gue latihannya pakai kursi roda gitu. Jadi mimpinya nggak hilang tapi caranya yang berubah. Kita yang adaptasi gitu. Pinter-pinteran aja sih. Dan barusan tadi lu ngalahin gue dengan tembakan jarak jauh. Dan gue nggak bisa ngelakuin itu. Ini yang gue bilang ya. Gue pernah dengar satu pepatah ya. Tetaplah pada tujuanmu, tapi fleksibel lah dengan caranya. Kadang-kadang tinggal caranya aja sih yang sebenarnya yang harus kita lebih fleksibel. Tapi tujuannya tetap kita harus yakin gitu. Jujur gue pribadi juga nggak pernah tahu dengan hidup gue. Tapi gue dengan adanya kalian ya, kita belajar untuk ngelihat bahwa ada orang lain yang punya kekuatan untuk keluar dari masalah yang lebih berat daripada kita. Jadi membuat kita tidak terlalu sombong dengan kesulitan atau kesengsaraan kita sendiri. Thank you so much ya, udah boleh hadir di sini. Tepuk tangan dong buat mereka. Dan kita nggak bisa ngobrol panjang di sini, tapi kita punya medali yang akan panjang buat diberikan kepada pemenang kita hari ini. Aduh, gimana sih ini caranya? Masih gua bisa. Ini gua langsung kawin. Yoi, ini satu kehormatan. Amran, Anda berhak menjadi bintang tamu tersombong kita di Pebasket Sombong. Yoi, dan kita kasih buat coach dan Amran merchandise. Mana itu? Nggak ke gua dong. Ke sono. Dan kita juga ada hadiah buat Bang Densu tentunya. Yes. Buatan kita sendiri, buatan teman kita sendiri ya. Handmade. Jakarta Swift. Gila. Udah sama warnanya sama jersinya, cocok lah. Nih sama nih sama di muka gua nih, lu lihat nih. Thank you semua. Makasih banyak untuk Jakarta Swift Basketball. Semangat untuk semua teman-teman di rumah. Tepuk tangan untuk semuanya yuk. Thank you. Buat semua teman-teman disabilitas bukan halangan. Never give up on your dream. Hari ini lo akan bertarung dengan atlet wheelchair basketball. Atlet wheelchair. Yes, pakai kursi roda. Mana orang? Amran. Waduh, model badannya. Oh iya yang melawan. Oh dari Jakarta sendiri. Anda tahu siapa saya? Pebasket biasa aja.